sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Pendekatan sangat unik pelatih Vietnam jelang duel lawan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia wajib waspada apapun cara dilakukan Vietnam untuk menang. Gawat bikin jantung kejang-kejang, 4 pemain Timnas Indonesia belum terlihat di Hanoi H-2 jelang lawan Vietnam. Alhamdulillah berkah di bulan suci Ramadan, proses pindah federasi beres. Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen menuju debut Timnas Indonesia. Media Vietnam protes keras, teriak-teriak tidak jelas karena latihan tertutup Timnas Indonesia di Hanoi. Sinyal bahaya dari tukang sikut dan bakal sangat seru pertandingan jilid 2. Kapten Vietnam beri sinyal pasang misi habis-habis untuk kalahkan Timnas Indonesia. Pendekatan sangat unik pelatih Vietnam jelang duel lawan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia wajib waspada apapun cara dilakukan Vietnam untuk menang. Pelatih Timnas Vietnam, Philippe Troussier, melakukan pendekatan khusus pada semua pemainnya. Vietnam dalam misi penentuan nasib jelang melawan Indonesia di My Dinh Stadium pada Selasa. Bermain di depan supporter sendiri, tim Golden Start dalam tekanan untuk segera mengamankan 3 poin. Sebelumnya, kekalahan saat bertandang ke markas Indonesia membuat mereka turun ke posisi ketiga klasemen. Menariknya, pelatih Philippe Troussier memberikan pendekatan yang berbeda untuk melawan Indonesia. Dia meminta pemainnya untuk menggelar sesi latihan pribadi pada 23 dan 24 Maret. Diperkirakan mereka baru akan mempersiapkan sesi taktikal pada hari Minggu ini. Langkah ini sekaligus agar pemain bisa fokus mempersiapkan diri dengan maksimal. Ini juga berarti pers dan media tidak akan bisa bekerja atau mewawancarai para pemain sebelum atau sesudah latihan, tulis laporan The Tao 247. Langkah ini diharapkan bisa membuat pemain lebih tenang saat kembali bergabung ke sesi latihan gabungan. Sebenarnya, keputusan pelatih Troussier tidak terlalu mengejutkan. Sejak memimpin Timnas Vietnam, ia mengizinkan tim Vietnam berlatih secara privat di sejumlah sesi latihan di banyak pertemuan berbeda, lanjut laporan tersebut. Gawat bikin jantung kejang-kejang, 4 pemain Timnas Indonesia belum terlihat di Hanoi H-2 jelang lawan Vietnam. Berdasarkan pengamatan, sebanyak 4 pemain belum terlihat di tengah banyaknya perubahan yang dilakukan Shin Tae-yong pada skuad Garuda. Dalam keadaan darurat, Timnas Indonesia memanggil 3 pemain baru sepanjang hari Minggu. Pemain yang dimaksud adalah Hernando Ari, Muhammad Ferrari, dan Rachmat Irianto. Hernando Ari sudah bergabung lebih dulu pada Sabtu sore, sedangkan Ferrari dan Irianto baru terbang Minggu siang waktu Indonesia Barat. Hal inilah yang membuat Hernando turut ikut berlatih pada Minggu malam sebagaimana terlihat di Instagram @timnasindonesia. Sementara itu, sebelumnya Shin Tae-yong memastikan 3 pemain absen dan tak bisa berlaga untuk lawan Vietnam di Hanoi. Mereka adalah Mark Klok, Sandy Walsh, dan Nadeo Argawinata. Lalu Sandy Walsh harus absen karena akumulasi kartu kuning dan Nadeo dikatakan cedera. Sandy Walsh tidak ikut dalam skuad untuk main melawan Vietnam kali ini karena harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning, kata Shin Tae-yong. Untuk Nadeo Argawinata kami putuskan untuk tidak dibawa.
Posisinya digantikan oleh Hernando Ari. Mark Klok juga tidak dibawa. Dia juga mengalami cedera jadi tidak kita bawa, tambahnya. Mencatat sebanyak 4 pemain belum terlihat berada di Hanoi, yakni Rafael Struijk, Ivar Jenner, Pratama Arhan, dan Dimas Drajat. Kemungkinan mereka adalah pemain-pemain yang terjangkit demam sebagaimana dibenarkan oleh Erick Thohir beberapa hari lalu. Alhamdulillah berkah di bulan suci Ramadan, proses pindah federasi beres. Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen menuju debut timnas Indonesia. Proses pemindahan federasi untuk Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen dikabarkan sudah selesai. Dua pemain ini memang cukup dibutuhkan untuk timnas Indonesia saat ini. Mereka diharapkan sudah tersedia untuk laga melawan Vietnam yang akan digelar pada 26 Maret. Salah satu yang paling krusial adalah banyak pemain timnas yang tumbang karena kurang fit. Hadirnya Haye dan Ragnar akan jadi solusi bagi Shin Tae-yong untuk meracik skuad terbaiknya. Pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan, memberikan bocoran terkait Haye dan Ragnar. Dia sempat menjalin komunikasi dengan Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Dikabarkan bahwa dua pemain tersebut sudah tersedia untuk timnas Indonesia. Mereka bisa bermain melawan Vietnam pada yang digelar di Hanoi nanti. Sosok yang biasa dipanggil Bung Ropan ini melanjutkan, Haye dan Ragnar dipastikan sudah bisa bermain. Insya Allah sudah bisa bermain itu, kata Pak Marji. Berarti ini sudah dipastikan mereka akan tampil. Proses pemindahan dari KNVB ke PSSI itu sudah aman karena terus dikejar, pungkasnya. Media Vietnam protes keras, teriak-teriak tidak jelas karena latihan tertutup timnas Indonesia di Hanoi. Salah satu media Vietnam, Soha.vn, protes dengan latihan tertutup yang dilakukan timnas Indonesia. Menurut laporan media tersebut, timnas Indonesia tiba di Hanoi pada Sabtu 24 Maret 2024 pukul 14.00 waktu setempat dan segera menuju ke hotel tempat menginap. 3 jam setelah berada di hotel untuk istirahat, Shin Tae-yong kemudian menggiring anak asuhnya untuk mulai berlatih. Tempat berlatih timnas Indonesia ini di lapangan samping Stadion Maidin dan digelar mulai pukul 18.30 waktu setempat. Meski hanya latihan ringan yang digelar untuk memulihkan jet lag para pemain, namun Shin Tae-yong menggelarnya secara tertutup. Keputusan itu menimbulkan protes dari media setempat. Sesi latihan tim Indonesia seluruhnya merupakan sesi tertutup. Media hanya dapat bekerja selama waktu yang ditentukan pada sesi latihan resmi tim pada 25 Maret, tulis Soha. Media tersebut juga membandingkan situasi yang didapat timnas Vietnam saat bertandang ke Jakarta. Mereka menilai skuad The Golden Stars mendapat jatah lapangan latihan yang kurang privasi jelang menghadapi timnas Indonesia. Di Indonesia pekan lalu, tim Vietnam punya alasan untuk mengeluh ketika mereka diatur untuk berlatih di lapangan sepak bola yang kurang privasi, lanjut mereka. Sinyal bahaya dari tukang sikut dan bakal sangat seru pertandingan jilid 2. Kapten Vietnam beri sinyal pasang misi habis-habis untuk kalahkan timnas Indonesia. Kapten timnas Vietnam, Du Hang Dung, menegaskan bahwa timnya belum menyerah untuk kalahkan timnas Indonesia. Vietnam dalam kondisi kurang ideal saat melawan skuad Garuda pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Sebelumnya, tim Golden Start harus tumbang dengan skor 1-0 saat berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat lalu. Bertarung di Maidin Stadium, mereka memasang misi wajib menang untuk menjaga kans lolos ke babak selanjutnya. Du Hangdung optimis timnya belum akan menyerah saat berhadapan dengan pasukan Shin Tae-yong. Bermain di depan supporter sendiri, kemenangan jadi target utama di laga nanti. Semua pemain siap berjuang keras demi mengunci 3 poin di laga tersebut. Semangat tim Vietnam adalah selalu berusaha berjuang sampai akhir dan pantang menyerah, kata Du Hangdung. Meski sulit, pelatih Philippe Troussier akan membawa pemain terbaiknya dalam duel nanti. Dia menegaskan bahwa Vietnam tidak gentar untuk hadir di laga tersebut.